berdoa, berderma, so pasti. Bersama kami ada Kak Irmin, ada Kak Natali, Halo. ada Kak Niken. Hai. Sekami kita minggu ini akan dipersembahkan oleh Gereja Hati Tersuci Santa Perawan Maria dari Paroki Sempusari, Jember. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak hari ini tema sekami kita apa ya? Yuk, kita cari tahu tema sekami kita minggu ini dari Kak Irmin. Nah adik-adik, tema sekami hari ini adalah Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Pentakosta adalah hari raya umat Kristiani yang memperingati dicurahkannya Roh Kudus atas para rasul di Yerusalem. Peristiwa ini terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Pada hari Pentakosta ini, Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan yang dijanjikan Yesus Kristus setelah kenaikannya ke surga. Sekami hari ini akan kita isi dengan kegiatan pujian akan dibawakan oleh Kak Natali, Kak Irmin, Kak Niken, juga adik kita Steve dan adik Ivory. Doa pembukaan akan dibacakan oleh adik kita Steve dan bacaan Injil akan dibacakan oleh adik kita Neta. Renungan kita pada hari ini akan dibawakan oleh Suster M. Sita Dian Yuniarti SPM dari komunitas SPM Baras Filipina. Jauh ya dia. Kemudian kita ada ayat emas yang akan dibacakan oleh adik Luita. Kemudian kita memiliki kreativitas yang menarik yang akan dibawakan oleh adik Andre. Nah adik-adik, nanti di akhir sekami hari ini kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh adik Vanu. Dan kita nanti juga akan mendapat berkat dari Romo Antonius Sunarto. Lalu kita akan menyanyi bersama-sama memuji Allah nanti yang akan dibawakan oleh Kak Niken, Kak Natali, Kak Irmin, dan juga adik Steve dan adik Ivory. Yuk sekarang kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, saat ini kami anakmu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan mulai ibadah pada hari ini, menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan dan berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami, mulai dari hari ini hingga selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nama saya Inesentia Neta Belvania dari Paroki Hati Tersuci Santa Perawan Maria, Sempusari, Jember. Bacaan dari Injil Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya, sebab itu Aku berkata kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi adik-adik sekami, salam sehat dan semangat selalu dimanapun kalian berada. Salam misioner. Suster senang sekali hari ini bisa menjumpai adik-adik. Kenapa? Karena hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan hari Pentakosta. Adik-adik pasti tahu apa itu Pentakosta. Ya benar, Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul dalam rupa lidah-lidah api. Gereja merayakan Pentakosta 50 hari setelah perayaan Paskah atau kebangkitan Tuhan. Apa makna Pentakosta untuk kita? Suster mengajak adik-adik untuk belajar dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan khusus untuk hari ini. Injil hari ini bercerita tentang kisah perpisahan Yesus dengan para muridnya, dan Yesus menyampaikan sebuah pesan. Biasanya, pesan yang disampaikan pada saat perpisahan menjadi pesan yang sangat penting atau pesan yang selalu kita ingat. Ketika terjadi perpisahan, biasanya ada sesuatu yang kita berikan atau kita dapatkan. Setelah Yesus bangkit, Yesus tahu bahwa Dia harus kembali kepada Bapa, dan tentu dalam artian ini Yesus harus meninggalkan para muridnya yang sudah lebih dari 3 tahun bersama-sama dengan Yesus, mengikuti Yesus dalam berkarya kemana-mana. Kalau misalnya adik-adik berpisah dengan teman baik, dengan guru, dengan romo atau suster yang adik-adik kenal, apa yang adik-adik rasakan? Sedih? Itu pasti. Mungkin juga seperti kita. Para rasul pun bersedih karena Yesus akan meninggalkan mereka untuk kembali kepada Bapanya. Tapi tunggu dulu. Yesus tidak mau kita bersedih. Yesus juga nggak mau para muridnya bersedih. Maka sebelum pergi, Yesus memberikan kepada para murid satu hadiah yang sangat besar. Ayo, siapa yang tahu hadiah apa yang diberikan Yesus kepada para murid sebelum meninggalkan mereka?
Benar sekali. Dalam Injil dikatakan Yesus menjanjikan penghibur. Siapa penghibur itu? Penghibur itu adalah Roh kebenaran. Roh yang berasal dari Bapa dan yang keluar dari Bapa. Roh kebenaran itu akan datang dan bersaksi tentang Yesus. Roh itu akan mewartakan kepada seluruh dunia tentang siapa Yesus. Yesus yang adalah anak Allah yang datang ke dunia mewartakan kabar baik, namun ia menderita sengsara, wafat di salib, namun bangkit dengan mulia. Roh kebenaran itu juga akan menjadikan kita semua, termasuk adik-adik, saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus berkata, apabila roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Roh kebenaran itu lebih sering kita kenal dengan nama Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu juga lah yang akan membantu kita, membantu adik-adik untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar. Kita memang tidak bisa melihat Roh Kudus, tapi kita bisa merasakannya. Ayo adik-adik, punya nggak pengalaman merasakan bantuan Roh Kudus? Roh Kudus memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik atau tindakan-tindakan kasih. Misalnya, kalau adik-adik melihat ada temannya jatuh, lalu adik-adik terdorong untuk menolong, sementara teman-teman yang lain melihat aja. Gerakan untuk menolong adalah dorongan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu juga mendorong kita untuk rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin belajar, atau juga mungkin gerakan-gerakan sosial yang bisa kita lakukan. Misalnya, contohnya, adik-adik memilih untuk tidak jajan, lalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung, lalu mempersembahkan uang tabungan itu kepada kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu orang lain, membantu orang banyak. Itu juga gerakan-gerakan Roh Kudus. Atau misalnya kalau kita sekarang ini masih dalam masa pandemi, adik-adik masih taat dan tetap disiplin untuk memakai masker, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, tetap setia belajar secara daring dari rumah atau mengikuti kegiatan-kegiatan sekami dari rumah. Gerakan-gerakan baik itu tentu berasal dari Roh Kudus. Selain dari gerakan-gerakan atau dorongan-dorongan baik yang muncul dari dalam hati kita juga dapat merasakan mengenal karya Roh Kudus melalui sabda Tuhan yang kita baca dalam kitab suci, melalui ajaran-ajaran gereja dan ajaran-ajaran iman Katolik, melalui nasihat-nasihat baik dari orang tua, guru, romo atau suster yang kita kenal baik, atau dari siapapun yang punya kehendak baik. Maka kalau adik-adik melakukan perbuatan-perbuatan baik atau tindakan-tindakan kasih seperti itu karena dorongan Roh Kudus, maka kita juga akan menikmati buah-buah roh. Ayo, suster mau tanya, siapa yang tahu tentang apa itu buah-buah roh? Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23, kita dapat membaca di sana. Buah roh yang pertama adalah kasih. Kita harus mengasihi Tuhan dan sesama kita, terlebih lagi musuh kita. Buah roh yang kedua adalah sukacita. Sukacita itu ketika kita tetap tersenyum bahagia dalam segala hal. Buah roh yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu ketika kita berdamai dengan teman saat bertengkar. Buah roh yang keempat adalah kesabaran. Kesabaran itu ketika kita diajak teman, kita tidak membalas atau sakit hati. Buah roh yang kelima adalah kemurahan. Kemurahan itu seperti kita senang memberi kepada teman yang membutuhkan. Buah roh yang keenam adalah kebaikan. Kebaikan itu seperti menolong teman dalam kesusahan. Buah roh yang ketujuh adalah kesetiaan. Kesetiaan itu seperti kita rajin membantu orang tua di rumah setiap hari tanpa harus disuruh orang tua.
Buah roh yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu seperti kita berkata dengan lembut dan ramah kepada orang lain. Dan buah roh yang kesembilan adalah penguasaan diri. Penguasaan diri itu ketika kita diajak untuk menyontek, tapi kita menolak. Nah, adik-adik kami yang terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Roh Kudus menerangi pikiran dan hati kita agar kata-kata dan perbuatan-perbuatan kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Sampai jumpa, berkat dalam. Bacaan ayat emas minggu ini adalah Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Halo teman-teman, selamat pagi. Saya Andreas dari Paroki Sempusari Jember, Gereja Katolik Hati Tersuci Santa Perawan Maria. Hari ini saya akan melakukan kegiatan membuat gantungan Roh Kudus. Penasaran kan teman-teman? Ayo kita buat bersama. Simak video ini untuk melakukannya. Cekidot. Bahan alat-alat yang kita butuhkan adalah tutup gelas atau cetakan berbentuk lingkaran. Untuk membuat lingkaran, kertas duplek, origami kita bisa memilih warna hitam atau warna biru, pensil warna, pensil dan penghapus, jarum, benang, pelubang kertas, lem, atau kertas berwarna putih untuk menggambar. Kalian juga bisa mencari di Google. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Pertama kita akan membuat lingkaran di kertas duplek. Sudah digambar teman-teman, kita langsung gunting. Kemudian kita mencetak 2 lingkaran di kertas origami ya teman-teman. Sesudah itu kita gunting, lalu tempel pada kertas duplek yang tadi. Seperti ini ya teman-teman, kita lakukan pada 2 sisi ya, seperti ini. Kemudian kita menggunting burung merpatinya dan api sejumlah 7 ya apinya ya teman-teman. Berikut adalah hasil potongan dari burung merpati dan api yang berjumlah 7. Baliknya kita warnai bolak-balik ya teman-teman. Kita tempel pada kedua sisi dari lingkaran hitam yang tadi kita buat ya teman-teman. Ya. Begini hasilnya ya teman-teman, bolak-balik. Kemudian kita lubangi kertas lingkarannya ya teman-teman. Kita jahit lingkaran dan apinya ya teman-teman. Minta bantuan orang yang lebih tua untuk membantu. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Mari kita mainkan bersama. Ini teman-teman hiasannya. Sekian teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Tuhan Yesus atas pernyataan-Mu pada kegiatan sekami hari ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, lalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam. Wah, senang sekali loh ikut kegiatan sekami. Pastinya senang dong. Adik-adik, tetap semangat, jaga kesehatan. Kita akan bertemu kembali minggu depan dalam Sekami Keuskupan Malang. Sampai jumpa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian dalam hidup senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.